Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Mas Gibran, Wapres kita, Wapres Republik Indonesia, ya teman-teman, membuat gebrakan baru, yaitu lapor Mas Wapres, teman-teman bayangkan, sehingga ini masyarakat yang mengalami sebuah kesulitan, ketidakadilan, ya teman-teman, pengaduannya tersendat di satu instansi atau apapun itu, bisa mengadukannya langsung ke Wapres ya teman-teman melalui apa ya meja yang dibuka di istana ya teman-teman. Wah, ini benar-benar lompatan-lompatan dibuat Mas Gibran ya teman-teman dalam kapasitasnya sebagai Wapres. Ini luar biasa nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya, kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran gak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang Ya, di sini Mas ya lapor Gibran Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya Yes, betul. nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Ah, lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan Wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor Wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gua pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan? Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag gitu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue gak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau gak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Gibran Raka Buming Raka, wah, yang biasa kita kenal dengan Mas Wapres, ini bikin gebrakan baru nih ya. Ada channel aduan, kanal aduan lapor Mas Wapres. Wah, mantap. Memang ya, gak sia-sia gua dan kalian semua yang milih Prabowo Gibran, gak sia-sia. Karena apa? Ini Mas Wapres ini versi Pak Jokowi, tapi versi upgrade. Ya, kalau Pak Jokowi itu 4.0, Mas Gibran ini mungkin 7.0. Salut keren Mas Gibran. Ini yang harus dicontoh oleh seluruh pejabat negara ya, bahkan harus dicontoh oleh anggota dewan,
harus bikin kanal aduan seperti ini. Kenapa? Supaya Agar cepet. masyarakat ini bisa menyalurkan aspirasi, keluh kesahnya, kritiknya. Nah, seperti ini harusnya seluruh pejabat negara mencontoh Mas Wapres kita, ya kan? Jadi kita bisa berkeluh kesah langsung ditanggapi dengan respon cepat. Jadi buat para pembenci ya, Mas Gibran di luar sana yang bilang Mas Wapres ini cengak-cengok lah, yang bilang Mas Wapres ini nggak bisa kerja, cuma pencitraan. Aduh guys ya, melek dikit gitu loh ya, melek update ya. Nih contoh kerja nyatanya aja udah jelas gitu ya. Terserah lah kalian mau bilang gue kayak gimana, buzzer lah, apa projongos lah, apa whatever itu, tapi ini pada faktanya gue harus kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah contoh pemimpin generasi milenial yang memang kita nggak sia-sia memilih beliau. Oke? Terima aja faktanya ya, kalau Mas Wapres ini udah kerja dengan cepat, gercep ya. Kalian yang mau benci-benci silakan aja lah ya, rawat aja kebencian kalian 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi nggak usah ngadu lo ya, nggak usah ngadu. Kalau ada apa-apa lo jangan ngadu. Masa lo ngebenci orang tapi ngadunya sama orangnya itu juga, di malu dong ya kan. Salam waras. Lapor Mas Wapres, luar biasa, lagi-lagi gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Buat masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, bisa datang langsung ke Istana Wapres. Ya betul, bisa datang langsung. Untuk masyarakat semua ya, semua boleh datang langsung. Apalagi buat anak-anak abah yang mau curhat langsung atau pengaduan ke Mas Wapres, boleh datang. Gaskan anak abah. Kok mirip programnya Pak Ahok waktu jadi Gubernur DKI Jakarta ya, Bosman? Kerani ngikut-ngikut aja ya. Kita lanjutkan ya. Dan nggak kaleng-kaleng, bisa juga langsung WA ke Mas Gibran Raka Buming Raka loh. Untuk detail lengkapnya, nih. Ya. Ya, inilah gebrakan Gibran ya, saat istana bukan lagi jadi tempat sekedar seremonial ya teman-teman, seremonial, tetapi istana menjadi tempat pengaduan masyarakat ya teman-teman. Ini menurut saya sesuatu yang positif ya teman-teman. Kita sudah bosan juga, jenuh juga dengan gaya kerja birokratis yang bertele-tele ya teman-teman. Tentu birokratis sesuai SOP itu wajib ya teman, tetapi kita bosan juga dengan sebuah gaya kerja yang bertele-tele itu tidak ada penyelesaian cepat. Nah ini kan kalau Mas Gibran lakukan ini, nanti lembaga-lembaga atau masalah masyarakat yang ditampung, yang menyeret pihak terkait, dilaporkan langsung ke istana, ini menjadi dapat perhatian lebih dari pihak-pihak terkait yang punya masalah ya teman-teman. Jadi menurut saya ini apa ya, akselerasi lah, menekan, ngasih pressure, ngasih tekanan kepada daerah, kepada lembaga-lembaga ya, kepada siapapun lah yang berkepentingan untuk melayani rakyat. Jadi saya setuju sih, ini menurut saya ya seperti saya bilang tadi, kita udah jenuh juga sih dengan apa ya, upaya-upaya bertele-tele dari gaya kerja yang birokratis ya, tetapi tetap harus SOP, harus sesuai peraturan ya teman-teman. Gebrakan Gibran ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan itu, tetapi dikerjakan dengan cepat dan tepat dan benar dan sesuai SOP, tetapi ditambah dorongannya, ditambah pressure-nya biar bisa dikerjakan dengan cepat ya teman-teman. Jadi tidak bersembunyi di balik tidak bersembunyi di balik sesuatu yang sifatnya bertahap. Jadi tidak bersembunyi di balik hal-hal yang birokratis. Jadi sekalipun birokratis tetapi powernya ditambah agar dilakukan percepatan dan dikerjakan dengan benar, tepat ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut videonya. Gibran buka aduan lapor Mas Wapres untuk masyarakat umum mulai hari ini guys, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gue bisa ngebayangin seberapa banyak orang yang bener-bener ngadu guys, seberapa banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tenang, pasti ini udah dipikirin dan udah ada timnya. Karena itu pakai WA web, jadi bisa dihandle atau dipegang sampai 50 orang. Pasti ada laporan yang kemiripannya sama guys.
Itu tinggal disortir aja kayaknya. Ini masalah apa, ini masalah apa. Ya nggak mungkin Gibran sendirian yang bacain atau balesin, ya enggak. Itu udah ada tim guys, sudah dibentuk. Mas Gibran nih usul nih, Ya. kalau ada nomor WA ya yang menyalahgunakan, ya tangkap aja Mas Gibran biar pada nggak kebacot lagi. Ya capek banget ngurus-ngurusin orang kayak gini sumpah. Tapi menurut gue ini kece banget sih, ini keren banget guys. Kita tuh jadi lebih deket sama Mas Wapres sama Wapres kita gitu. Kalau dulu tuh kayak merasa jauh banget. Kalau sekarang tuh kayak udah ada ruangnya gitu, dikasih ruang. Ini udah dikasih ruang kayak gini, jangan banyak bacot lagi kalian gitu loh. Udah, kalau ada permasalahan di tempat atau daerah kalian, laporin. Kapan lagi punya wapres yang kayak gini guys? Yang bener-bener nyata kerja, terpampang nyata. Busuk hati kalian tuh dibersihin dulu makanya. Biar lebih bersih gitu. Dah, bye. Dulu waktu jadi wali kota ada lapor Mas Wali, sekarang pas Wapres lapor Mas Wapres. Nah, lu warga nggak usah pada panik, kalau ada masalah lapor aja. Gue yakin ini ditindaklanjutin. Waktu di wali kota tuh 24 jam gercep banget. Nah, ini gue demen nih punya pemimpin kayak gini, gampang diakses sama warganya. Gue akan lapor nanti saat-saat tertentu, apalagi yang PBDB itu. Mas, tolong dong Mas, jangan sampai ada titip-titipan lagi di PBDB Mas. Jangan sampai ada orang yang punya hak ternyata dibabat sama orang yang curang. Supaya ini udah nggak ngerti lagi, gebrakan baru lagi. Kemarin Pak Prabowo udah, menterinya udah. Ini sekarang Mas Gibran wapresnya. Nih ya, buat teman-teman yang merasa tercurangi atau merasa apa tuh, gue sampai bingung nih gimana nih. Ini dari Mas Gibran langsung, Instagram resmi Gibran Raka Buming, checklist biru, verifikasi itulah. Ini lapor Mas Wapres. Lu bisa datang langsung ke kantornya. Lo lapor nih ke nomornya nih 0811 1704 2207, lo lapor dah tuh. Kalau sekiranya ada apa, lu di apa. Lapor juga kalau misal emang yang mantan itu nggak korupsi, tapi bawa bukti ya. Nih laporin. Capek banget gebrakannya, ya Allah. Ya, itu ya teman-teman, gebrakan Mas Wapres yang disukai netizen. Sebenarnya bagusnya ini diduplikasi ya, ditiru, dicontoh oleh kepala daerah. Jika di skala nasional aja dibuat sebuah tempat pengaduan masyarakat gitu, ya masa di daerah yang skupnya lebih kecil itu tidak dilakukan. Apalagi kalau orang di daerah tentu melapornya masalah di daerah gitu ya. Saya yakin apa yang dilakukan Gibran ini mungkin tidak banyak dilakukan di daerah ya teman-teman, dan harus dicontoh ya. Ini di daerah juga banyak masyarakat yang tentu butuh didengarkan apa masalahnya. Jadi saya pikir itu akan sangat-sangat membantu. Buka aja langsung di kantor ya teman-teman. Tidak boleh menggunakan aplikasi, tetapi jangan hanya berpatokan itu, karena tidak semua orang itu jago dalam mengoperasikan teknologi, tidak gaptek. Ada orang-orang yang tidak terlalu mengerti dunia digital. Jadi saya pikir online-nya perlu, offline-nya perlu semua, tidak satupun diabaikan. Jadi itu yang dilakukan Gibran ya teman-teman. Ya, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.